Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menaikkan omset toko kelontong. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya jika teman-teman subscribe, like, dan komen bagi yang belum subscribe. 12 tips membuat warung ramai konsumen dan pembeli. Toko kelontong adalah salah satu bisnis yang sekarang sedang ramai dijajal masyarakat. Dan toko kelontong adalah toko sembako yang menjualnya itu adalah barang-barang kebutuhan pokok. Meski keuntungan yang dihasilkan memang sedikit demi sedikit, namun jika telah mendapatkan banyak pelanggan, maka keuntungan yang kita dapatkan bisa berkali lipat. Ciri-ciri toko kelontong yang sukses. Apakah Anda pelaku toko kelontong atau pelaku pengusaha toko kelontong? Maka simaklah video ini, di mana di sini akan saya bahas kiat-kiat sukses agar toko kelontong Anda itu dikunjungi banyak konsumen atau pembeli. Lalu bagi Anda yang ingin agar toko kelontong ramai pembeli, bagaimana caranya? Sebelum membahas trik toko kelontong laris, perlu diketahui bahwa suatu toko dikatakan laris apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Banyak pembeli yang datang. Sebab hal ini menunjukkan bahwa toko kelontong Anda menarik minat banyak orang atau menarik minat konsumen. Semakin hari jumlah pembeli yang datang semakin meningkat dan bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi toko kelontong Anda benar-benar baik pendapatan yang diperoleh toko. Mampu menutupi biaya operasional bahkan biaya hidup sehari-hari pemilik toko tercukupi dengan berjualan sembako. Mampu menyisihkan penghasilan tersendiri yang akan digunakan untuk membuka cabang toko kelontong di tempat lain. Apakah toko kelontong Anda termasuk dalam ciri-ciri demikian? Jika belum, tentu menginginkannya, bukan? Apalagi memiliki cabang-cabang hingga ke berbagai tempat daerah. Tips agar toko kelontong ramai pembeli. Lalu bagaimana agar toko kelontong ramai pembeli sehingga Anda bisa membuka cabang di berbagai tempat? Ini dia rahasianya yang wajib Anda terapkan dan ketahui. 1. Posisi toko yang strategis. Apakah toko kelontong yang Anda kelola saat ini berada di tempat yang strategis? Jika iya, maka cukup melangkah ke tahap selanjutnya. Sebab keberadaan atau posisi suatu toko memang mempengaruhi ramai tidaknya pembeli.
Anda bandingkan saja antara toko yang berada di area ramai pemukiman dengan di area sepi pemukiman. Tentu bisa dilihat bagaimana perbandingan jumlah pelanggannya, bukan? Yang nomor 2, modal. Sebenarnya sebelum memulai suatu usaha, modallah merupakan hal yang paling utama diperhitungkan. Sebab modal yang Anda keluarkan akan mempengaruhi jumlah pelanggan nantinya. Bagaimana bisa? Perlu diketahui bahwa semakin banyak modal yang Anda miliki, maka kelengkapan barang akan semakin banyak sehingga mampu menarik banyak pelanggan. Yang nomor 3, nama toko. Mengapa nama toko bisa mempengaruhi keramaian toko? Perlu diketahui bahwa agar toko kelontong ramai pembeli, pilihlah nama yang simpel dan sederhana. Ya, hal ini agar pembeli mudah mengingat nama toko Anda, sehingga bisa mereferensikan ke orang lain. Hal ini secara tidak langsung akan Anda penyaluran pelanggan tanpa Anda melakukannya sendiri. Yang nomor 4, perlengkapan barang. Agar toko kelontong ramai pembeli, intinya adalah barang yang dijual banyak variasinya. Meski jumlah setiap barang sedikit, ya, yang menjadi daya tarik banyak pembeli adalah jika sebuah toko kelontong menyediakan barang secara komplit. Meski terkadang mereka tak membutuhkan barang tersebut, namun ketika membutuhkannya pasti akan teringat pada toko Anda, sehingga kemungkinan kembali ke toko sangat besar. Yang nomor 5, mematok harga yang lebih rendah ketimbang toko lain. Apa hal ini perlu? Secara logika, konsumen atau pembeli pasti memilih barang yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Hal ini yang akan membuat toko kelontong Anda menjadi ramai untuk perbedaan harganya. Sebenarnya tak harus banyak. Dengan selisih Rp500 hingga Rp1.000 saja, sebenarnya sudah menarik minat pembeli. Yang nomor 6, pandai memilih barang yang lebih murah. Untuk poin keempat ini berkaitan dengan poin ketiga. Ya, bagi Anda yang ternyata dengan menurunkan harga hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit atau bahkan malah rugi, maka cobalah untuk mengganti agen atau distributor. Artinya adalah pilih distributor yang menawarkan barang lebih murah sehingga keuntungan yang Anda dapatkan bisa maksimal meski melakukan penurunan harga. Yang nomor 7, pelayanan. Agar toko kelontong ramai pembeli, salah satu yang harus Anda pegang adalah melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin. Ya, sebab hal ini menjadi patokan apakah pelanggan akan kembali atau tidak. Artinya, jika pelayanan yang baik, maka pembeli pasti akan merasa nyaman, sehingga tertarik untuk kembali lagi. Pelayanan yang baik sebenarnya bukan hanya sekedar senyum, misalnya, dengan menanyakan kabar atau membantu yang dibutuhkan, seperti memasangkan regulator gas LPG. Atau yang lainnya yang akan membuat pelanggan senang. Nomor 8, cara memajang barang. Mengapa memajang barang perlu diperhatikan? Jika saat ini toko kelontong Anda menaruh barang
secara acak-acakan, cobalah untuk merapikannya. Ya, hal ini sangat diperlukan sebab jika penataan barang yang sangat rapi, ini bisa menarik pelanggan yang tadinya hanya akan membeli barang tertentu, namun karena melihat barang lain pasti akan tertarik membelinya. Sehingga secara tidak langsung Anda sudah melakukan promosi. Nomor 9, bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Bisa dikatakan ini masuk ke kategori pelayanan. Namun lebih dari itu, lakukanlah komunikasi dengan pelanggan secara berkala. Misalnya sebelum pembeli menanyakan produk yang akan dibeli, cobalah untuk bertanya terlebih dahulu apa kebutuhan yang dibutuhkannya. Kemudian jika pembeli bertanya mengenai suatu hal, jawablah secara lengkap, ramah, dan sopan. Sebab hal ini akan memberikan kenyamanan dan menjalin keakraban dengan pembeli, sehingga nantinya akan menjadi pelanggan toko yang tetap. Yang nomor 10, memanfaatkan suatu momen agar toko kelontong ramai pembeli. Tentu Anda harus memutar otak, berpikir untuk melakukan variasi. Salah satunya dengan memanfaatkan momen tertentu. Misalnya ketika sedang puasa atau bulan puasa, jualan barang yang biasanya dibutuhkan oleh pelanggan untuk memenuhi kebutuhan buka puasa. Dan ketika menjelang lebaran, Anda bisa memulai menjual produk kebutuhan lebaran seperti sirup, aneka kue, aneka bahan kue, atau kebutuhan pokok lainnya. Yang nomor 11, memiliki jam operasional yang panjang. Banyak toko kelontong yang menutup tokonya hanya sampai sore atau sekitar jam 5. Nah, cobalah untuk toko kelontong Anda memperpanjang jam operasionalnya, misalnya sampai jam 9 malam, sebab malam ada kemungkinan besar datang pembeli, misalnya untuk membeli kopi, mie instan, atau barang lainnya yang biasa dibutuhkan ketika malam hari. Yang nomor 12, jujur. Kunci utama dan terakhir agar toko kelontong ramai pembeli yang wajib Anda lakukan adalah jujur. Hal ini diperlukan agar mampu membangun kepercayaan pelanggan. Misalnya, jika ternyata barang yang Anda jual rusak, maka katakanlah secara jujur bahwa produk tersebut telah rusak atau cacat. Hal ini akan menarik pelanggan sebab mereka menganggap bahwa toko Anda tidak melakukan penipuan. Agar toko kelontong ramai pembeli memang membutuhkan banyak trik itu yang harus dilakukan. Mengingat saat ini bisnis toko kelontong memiliki banyak pesaing, sehingga Anda harus melakukan hal yang berbeda. Sebagai tambahan tips toko kelontong laris, penuhilah beberapa alat berikut ini. Yang pertama, kalkulator. Alat utama yang harus Anda penuhi sebagai penunjang kelancaran toko kelontong Anda adalah kalkulator. Hal ini diperlukan agar Anda tak salah perhitungan. Bayangkan jika ternyata perhitungan Anda kurang baik, sedangkan perhitungan pembeli atau konsumen lebih jago, dan terdapat selisih harga banyak. Tentu ini akan menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap toko Anda. Yang nomor 2, kendaraan. Kendaraan yang dimaksud di sini tidak serta-merta harus mobil. Dengan sepeda motor atau roda 2 pun sebenarnya sangat bisa, asal bisa memenuhi kebutuhan.
Mengapa demikian? Sebab kendaraan diperlukan untuk menyetok barang jika menemukan distributor yang mengharuskan mengambil barangnya sendiri. Selain itu, semisal ada pembeli yang membeli produk dagangan Anda dalam jumlah yang banyak, Anda bisa mengantarkannya dan ini akan menjadi nilai tambah pada toko Anda. Siap menjadi toko kelontong yang sukses. Pastikan Anda lakukan setiap trik agar toko kelontong ramai pembeli dan konsumen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini secara utuh. Jangan lupa menyaksikan video-video saya yang muncul di layar akhir atau grand screen video ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.